Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ilal Baghdad wala tansa i'malur ribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Uhayyikum bitahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah. Ada teman bikin ketawa, ada kamu bikin semangat. Kalau kamu umat Adam dan Siti Hawa, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Rabbul Ghafur yang nikmatnya takkan pernah terukur, yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada sang proklamator kemerdekaan, penerang dalam kegelapan, yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Yang tiada lain, tiada bukan, beliau adalah baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi ratusan patah kata yang saya beri judul Meneladani Keteladanan Kiai Khalil Al-Bangkalani. Kiai Khalil adalah seorang yang lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu perangkat Islam seperti Nahwu dan Shorof sebelum berangkat ke Mekah. Perjalanan pendidikannya sangatlah panjang. Dimulai ketika dia belajar kepada ayahnya, Kiai Abdul Latif, lalu belajar kitab Awamil, Jurumiyah, Imriti, Sulam As-Safinah, dan kitab lainnya kepada Kiai Kafal Ifatnya. Lalu beliau juga pernah belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di Pesantren Langitan, Tuban. Akhirnya beliau menikah dengan seorang putri dari Raden Ludrapati. Beberapa karya beliau yaitu Al-Matan Asy-Syarif, Al-Bayan fi wa Al-Nikah, dan kitab atau karya lainnya. Sebagai generasi muda, kita harus dong meneladani keteladanan dari Kiai Khalil Al-Bangkalani. Di antaranya, yang pertama, pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula kamu merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 139. Hal ini dibuktikan ketika beliau berada di Jawa. Beliau tidak pernah menjadi beban bagi orang tuanya ataupun pembantunya. Beliau pernah menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga pernah menjadi penyalin kitab Alfiyah Ibnu Malik untuk diperjualbelikan ketika di Mekah. Yang kedua, yaitu ketulusan dalam beramal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila surikum wa amwalikum, walaki yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu dan hartamu, tetapi Allah melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim.
Hal ini dibuktikan dalam sebuah kisah atau cerita. Suatu hari, ada seorang dan sepasang suami istri ingin berkunjung ke kediaman Kiai Khalil. Tetapi mereka hanya memiliki bentul, yaitu ubi-ubian talas yang dapat dibawa sebagai oleh-oleh. Sesampainya di kediaman beliau, mereka disambut dengan sangat hangat dan bentul bawaannya diterima dengan sangat semangat. Beliau sambil berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin sekali untuk makan bentul." Lantas, beliau memanggil pembantunya untuk memasak bentul tersebut dan Kiai Khalil pun memakannya dengan sangat lahap. Hal itu membuat kedua pasangan suami istri tersebut sangat semangat dan sangat senang karena bentul bawaannya diterima dengan baik. Keduanya berpikir untuk membawa bentul yang lebih banyak lagi kepada Kiai Khalil. Tetapi hal itu malah ditolak dan disuruh membawanya kembali untuk pulang. Keduanya pun bingung. Kenapa ya bentul bawaan kita tadi enggak diterima? Dari kedua kejadian tersebut, kita dapat simpulkan, Kiai Khalil pun menyadari bahwa kejadian yang pertama, niat mereka berdua untuk memberi bentul yaitu ikhlas karena untuk memuliakan ilmu dan ulama. Tapi pada kejadian yang kedua, mereka hanya ingin memuaskan hati Kiai Khalil dan ingin mendapat pujaan atau pujian dari hatinya. Maka dari itu, kita harus meneladani keteladanan dari Kiai Khalil Al-Bangkalani. Yang pertama yaitu pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Dan juga yang kedua, ketulusan dalam beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang tulus, pantang menyerah, dan ikhlas dalam melakukan amal apapun itu. Makan kuaci sama Bu Asih. Jangan lupa dikupas kulitnya. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk semua. Ilal liqa fi waqtil akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsi bitaqwa